Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, kembali kita berjumpa di rumah doa keluarga. Saudara, saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan apalagi iman kita kuat dan kita terus mengandalkan Tuhan karena kita hidup bergantung sama Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita akan mulaikan ibadah kita malam ini. Kita akan berdoa. Kami menaikkan syukur, terima kasih ya Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang memangku serwa sekalian alam, bahkan yang penuh kasih, telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Kami diselamatkan oleh kasih karunia Allah Bapa yang mengaruniakan kami, Yesus Kristus, menebus dosa kami, sehingga kami dilayakan memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur Roh Kudus terus menuntun kami oleh anugerah Allah sehingga kami sampai saat ini terus sudah mengalami perlindungan, pemeliharaan yang ajaib dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau percayakan kami lagi untuk datang memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami percaya setiap kami yang mau bergabung, yang sudah bergabung atau yang masih dalam perjalanan, yang sudah bergabung dalam perjalanan atau di rumah, kami percaya Tuhan yang menolong kami semua sehingga kami benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, lebih intim lagi, menjadi rumah doa, menjadi bait Allah yang kudus, di mana tempat kami bertemu dengan Engkau, karena Engkau ada bertakhta dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memulaikan ibadah kami buka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saat ini kita akan membahas tema kuasa doa seorang istri. Kita akan nyanyi dulu pujian theme song kita, Jadikan Aku Tuhan Rumah Doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Sekali lagi kita nyanyi pujian ini saudara, mari saya ajak kita semua berdoa, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan jadikan kita rumah doa, tempat Allah bertakhta. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang
menyembah Tuhan, saudara. Kita minta Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Doa di mana Tuhan ada bertakhta saat kita menyembah, rohnya bekerja saat kita memuji dia. Dia bertakhta atas pujian kita. Kita menikmati hadirat Tuhan malam ini, saudara. Oh, kami menyembahmu, kami puji nama Yesus. Haleluya, nama yang menyembuhkan, nama Yesus, nama yang menyelamatkan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama yang kami cinta, nama yang penuh cinta, yang rela berkorban menyelamatkan kami. Darahmu tercurah menebus dosa kami, Yesus. Oh haleluya, haleluya, kami cinta Kau, kami puji, kami sembah. Haleluya, 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 puji namamu Tuhan. Allahku, Allah yang maha besar, maha kuasa, maha kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jadikan aku Tuhan, oh rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, oh rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kesempatan bagi kami memuji dan menyembahmu Tuhan. Bahkan Engkau mau berbicara lewat kami dengan firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau dengar firman, sucikan tanah hati kami, urapi kami, dengan jadikan tanah hati kami tanah yang subur, sehingga benih firman tertanam di tanah hati kami yang baik dan menjadi tumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, Engkau meminjam mulut bibir hamba-Mu ini, dan Engkau yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, tapi kami percaya kuasa-Mu mengalir. Engkau berbicara lewat hamba, dan Engkau sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarlah Engkau yang nampak, kemuliaan-Mu yang nampak, semua orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan diberkati malam ini. Terima kasih Bapa, kami siap mau mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang kuasa doa seorang istri. Kenapa ya saudara kita mau membahas kuasa doa seorang istri? Emang seorang istri kalau berdoa punya kuasa gitu ya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kuasa doa seorang istri, wah mantap juga ya, seorang istri kalau berdoa ada kuasa. Ya, kalau seorang istri punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, maka saya percaya kuasa doa seorang istri, saudara, sanggup melahirkan mujizat. Di dalam Alkitab,
Suami istri dikatakan dalam Efesus adalah lambang dari Kristus dan gerejanya, Kristus dan jemaatnya. Suami dilambangkan sebagai Kristus sebagai kepala jemaat, kepala gereja, dan istri adalah tubuhnya, yaitu jemaatnya. Nah, saudara, lembaga pertama yang dibentuk Tuhan pada saat diciptakan pertama kali di Taman Eden adalah lembaga perkawinan. Di antara Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan Adam dan Tuhan menciptakan Hawa, dan Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan berkata, bertambah-tambahlah kamu, penuhilah bumi ini, beranak cuculah kamu, penuhilah bumi ini dan usahakanlah bumi ini. Saudara, manusia diberi mandat oleh Allah untuk mengusahakan tanah ini dan untuk bertambah-tambah. Diciptakan suami istri, laki dan perempuan, karena Tuhan melihat kalau cuma Adam, dia seorang diri, tidak ada penolong, maka tidak lengkaplah dan mungkin bumi tidak akan bertambah-tambah. Tapi Tuhan menciptakan Hawa juga, yaitu istri, supaya menolong bagi suami. Dan penolong bagi suami, yaitu istri, ya udah pastilah dalam segala hal dia harus menolong suaminya. Jadi karena istri dikiaskan sebagai jemaat, jadi harus berlaku ketentuan, yaitu istri harus menopang suami, harus menolong suami, harus tunduk kepada suami, dan suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya karena untuk menebus dosa manusia, untuk membentuk tubuhnya, membentuk tubuh Kristus di muka bumi ini. Dia telah menyerahkan tubuhnya hancur di kayu salib supaya kita yang dipersatukan di dalam tubuh Kristus itu sebagai jemaatnya. Saudara, seorang istri akan menolong suami apabila dia sungguh-sungguh memegang perjanjian. Jadi suami istri itu ada perjanjian, ya. Ada perjanjian dalam firman Tuhan bahwa istri tidak berkuasa lagi atas tubuhnya dan suami tidak berkuasa lagi atas tubuhnya melainkan istrinya. Demikian sebaliknya, istri tidak berkuasa lagi atas tubuhnya melainkan suaminya. Tetapi dengan perjanjian ini bukan berarti istri harus kontrol terus suaminya. Suami juga harus kontrol terus istrinya, nggak bisa bekerja. Semua melaksanakan fungsinya baik-baik, masing-masing punya fungsi. Saudara, kenapa saya angkat tentang tema ini, yaitu kuasa doa seorang istri? Karena apa ya, seorang perempuan dikatakan di dalam Amsal, kalau kita baca ya, kita buka Alkitab, kita baca Amsal 14 ayat 1. Dikatakan bahwa perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudara, perempuan yang bijak bagaimana ya? Perempuan yang penuh hikmat. Hikmat dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal juga, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh hikmat. Takut akan Tuhan itu bagaimana? Menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Dan dia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang istri di dalam rumah adalah penopang suami. Menjadi tiang doa, menjadi menara doa dalam rumah tangga adalah istri. Sebab itu kuasa doa seorang istri, kalau kita baca kalau kita ada subtema yang saya tulis di sini adalah kuasa doa seorang istri bukanlah sarana untuk mengontrol suami Anda, tapi justru sebaliknya. Anda diajar untuk menyerahkan hak dan kuasa Anda kepada Allah, lalu bersandar kepada kuasanya yang mengubah hidup Anda, suami Anda, dan keadaan Anda, dan pernikahan Anda. Saudara, kalau kita bersandar kepada Tuhan, pastilah kuasanya yang akan bekerja.
Kuasa Tuhan tak terbatas, Dia sanggup menolong. Kalau mungkin kita punya masalah di dalam kehidupan rumah tangga kita, pastilah ada sesuatu dengan diri kita sendiri sebagai istri, dan mungkin dalam kehidupan suami, dan mungkin kehidupan anak-anak. Nah, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita minta Tuhan mengubah hidup kita, mengubah suami kita, keadaan kita dan pernikahan kita. Bukan dengan membalik tangan saja itu dapat diubah, tapi dengan bertekun di dalam doa, minta kuasa dari Tuhan. Karena apa, saudara? Kuasa doa seorang istri ini sungguh-sungguh sudah apa ya mau dikatakan, kuasa doa seorang istri memerlukan kekuatan iman dari seorang istri. Kekuatan iman, istri yang beriman akan memenangkan suaminya yang belum bertobat. Itu firman Tuhan katakan. Istri yang beriman akan memenangkan suami yang belum bertobat melalui kelakuannya. Jadi dengan melihat kelakuan istri yang beriman, suami yang tidak bertobat akan menjadi percaya, akan bertobat, akan percaya bahwa sungguh Tuhan ada dan Tuhan yang menjadi kepala dalam rumah tangganya. Nah, kalau misalnya ada problem, masalah dalam rumah tangga, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin ada masalah dengan istri. Kalau suaminya selingkuh misalnya, berarti ada masalah dengan istri juga. Kenapa bisa begitu? Dan kalau ada masalah dengan istri, mungkin ada masalah dengan suami. Nah, itu kita harus cross check, saudara. Apakah iman kita, apakah kita kurang bersandar kepada kuasanya. Dan saudara, seorang istri tidak harus mempertahankan haknya sebagai seorang istri yang mana dia berhak atas tubuh suaminya. Karena dia berhak atas tubuh suaminya, dia harus mengontrol suaminya. Pergi bekerja, dia harus ikut, lihat-lihat suaminya jangan sampai selingkuh. Bukan begitu ya, saudara. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya Tuhan Yesus, saya percaya kita mempunyai kekuatan doa. Kalau saya hanya mempunyai segitiga pengaman. Saya selalu memiliki segitiga pengaman sejak saya menikah. Saya percaya bahwa saya dengan segitiga pengaman akan selalu dijaga. Sudah tahu kan segitiga pengaman? Kalau di jalan ada segitiga pengaman dan ada mobil berhenti di depan segitiga pengaman itu, berarti mobil itu dalam masalah. Berarti mobil itu dalam perbaikan. Misalnya ada masalah, ada rusak, ada ganti ban atau ada apa. Jadi kita udah tahu, oh itu ada masalah. Nah, sebagai seorang istri, gunakan saja segitiga pengaman. Bagaimana tuh segitiga pengaman, saudara? Lihat tangan saya. Kalau segitiganya bentuk begini kan. Segitiganya bentuknya, maaf, seperti ini. Nah, segitiga, ini segitiga ya. Ini dari sini ke atas adalah doa kita kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan, kita berdoa. Kita tidak perlu mengontrol suami. Kita datang kepada Tuhan, kita minta, Tuhan, aku menyerahkan hakku sebagai istri untuk menjaga suami, untuk berhak atas dirinya. Saya menyerahkan hak saya, Tuhan. Tuhan yang mengontrol suami saya. Tuhan dari atas mengontrol suamimu di mana dia berada. Oh, sana dia, Tuhan bilang. Sana dia lagi bekerja. Ya udah, kamu tenang aja, istri. Itu suamimu lagi bekerja. Nah, ini segitiga pengaman ada. Harus ada, saudara, dalam rumah tangga. Segitiga pengaman. Ya, kita tidak usah repot-repot mengontrol suami. Kita tidak usah repot-repot ikutin dia bekerja. Kita di rumah saja berdoa. Karena apa, saudara? Doamu, Tuhan bilang, masuklah dalam kamar. Dalam Matius 18 ya, ayat 19. Masuklah dalam kamar. Tutup pintu, berdoa kepada Bapa yang tersembunyi, akan membalas dan mendengar doamu dan membalas segala doamu. Dan saudara, kalau kita mulai ada curiga, berarti tidak ada ketidakberesan di dalam hati kita. Kalau mungkin suaminya tidak selingkuh, kita curiga-curiga, itu membuka celah bagi iblis bekerja. Nah, kita harus minta pembebasan dari Tuhan. Tuhan, ubahkan saya, bebaskan saya dari pikiran-pikiran negatif, dari kecurigaan, dari kekhawatiran. Karena Tuhan bilang, kamu jangan khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, kata Yesus.
Jangan kamu khawatir, burung di udara saja tidak menabur, tapi menuai, dia makanan tiap hari ada Tuhan sediakan. Apalagi kita manusia, ciptaan Tuhan yang mulia. Ya saudara, kita tidak usah khawatir suami kita lagi bekerja. Kita berdoa saja, jangan ada kecemburuan ya. Pertama sekali itu harus ada saling pengertian, harus ada saling percaya. Jadi dalam saat kita saling percaya, kita percaya dia dan kita iringi dia dengan doa. Kita iringi suami dengan doa dalam bekerja, maka kita akan melihat berkat Tuhan mengalir. Tuhan akan mengubah hidupmu. Dan mungkin kalau memang betul dia sudah berselingkuh, Tuhan akan mengubah suamimu. Hanya dengan kuasa Tuhan, saudara. Kekuatan kita seberapa sih? Sampai bagaimana sih kita punya kekuatan mau merubah orang lain? Tidak ada. Tidak ada manusia yang dapat mengubah manusia lainnya. Tapi hanya Tuhan yang bisa mengubah hati. Karena hati hanya dapat diubah oleh Tuhan. Sebab itu saudara, mari saya mengajak istri-istri, mari menyerahkan hak dan kuasa Anda kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan itu. Karena Tuhanlah yang sanggup memelihara keluarga, rumah tanggamu. Diserahkan kepada Tuhan. Dia akan mengubah kehidupan pernikahanmu. Mungkin selama ini kamu menikah tapi penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecurigaan, sehingga membatasi kuasa Allah bekerja, membatasi berkat Allah turun dalam kehidupan pernikahan saudara. Mulai saat ini saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara jangan keraskan hati, buka hatimu, serahkan kepada Tuhan. Bagaimana supaya istri dapat mempertahankan kuasa doanya? Selalu datang kepada Tuhan, selalu menghampiri Tuhan, harus dengan iman ya saudara, karena Ibrani 11 ayat 6 tidak mungkin berkenan kepada Tuhan kalau kita tanpa iman. Orang yang berpaling pada Tuhan harus yakin bahwa Allah ada dan Allah memberi upah pada orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Itu firman Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan memberi upah. Dan janji Tuhan ya dan amin. Tidak pernah berubah kasihnya buat kita. Dan janjinya tidak pernah gagal, Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan tidak pernah gagal dalam melaksanakan rencananya dalam kehidupan pernikahan kita. Karena apa saudara? Kehidupan pernikahan itu lambang dari Kristus dan gerejanya. Jadi tempat di mana untuk memancarkan kemuliaan Allah. Jadi tubuh itu memancarkan kemuliaan kepalanya. Dan kepala memancarkan kemuliaan Allah Bapa di surga. Suami memancarkan kemuliaan Allah. Puji Tuhan saudara. Saya percaya istri-istri yang apalagi yang rumah tangga yang baru ya saudara, jangan khawatir, berdoa, serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan, karena Dialah yang memperdulikan saudara. Dan saya percaya kalau saudara memperhatikan firman Tuhan bahwa kita hidup tidak khawatir. Jangan khawatir, karena burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Mungkin saudara berkata, suami saya malas bu, nggak mau pergi kerja, dan kerjanya serabutan, nggak ada hasil, tiap hari datang pulang nggak ada hasil. Saudara, justru kalau seperti itu, saudara masuk kamar berdoa atau ajak suamimu, yuk kita berdoa bareng supaya Tuhan. Karena dua orang yang bersepakat, suami istri ya, dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam firman Tuhan ya, bahwa Matius 18-19 berkata, jika ada dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga kepada Bapa di sorga, maka Bapa akan mengabulkannya. Saudara, siapa dua orang yang sepakat? Hanya suami istri yang sepakat di atas bumi ini. Mungkin selalu teman-teman kita boleh sepakat, tapi tidak seperti suami istri yang sepakat, karena mereka bukan lagi dua tapi satu permintaan, satu tujuan dalam kehidupannya itu untuk memuliakan nama Tuhan di dalam rumah tangganya. Sebab itu saudara, mari saudara-saudara, kita harus selalu lebih lagi datang kepada Tuhan, istri-istri, supaya istri yang bijak akan membangun rumahnya. Artinya apa saudara? Seperti contoh perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah sampaikan, ini lambang gereja Tuhan.
Ada yang bijaksana. Bijaksana itu membangun rumahnya di atas batu. Yang bodoh itu membangun rumahnya di atas pasir. Artinya apa? Dia tidak membangun di atas batu. Batu itu lambang apa? Lambang Kristus. Batu itu adalah dasar iman percaya yang sungguh kepada Kristus yang harus kita taruh di atas, menjadi dilandasi, menjadi pondasi ya dalam rumah. Batu itu harus menjadi pondasi dalam rumah. Orang kalau membangun rumah, saudara-saudara lihat pasti ada batu, malah ada ceker ayam ditaruh ya supaya rumah itu kuat. Demikian rumah tangga kita harus didasari pada iman, pada Kristus, dengan doa ya saudara. Sehingga kalau ada badai, hujan datang, rumah itu kokoh. Tapi kalau di atas pasir dikatakan bahwa rumah itu roboh karena angin kencang dan hanyut karena hujan yang lebat, karena banjir. Nah demikian rumah tangga kita. Kalau kita bijaksana sebagai istri, membangun rumah tangga kita di atas kebenaran firman Tuhan, di atas batu yang hidup, yaitu iman percaya kita pada Kristus. Kristus adalah batu karang yang teguh, maka kita akan berdiri teguh di atas batu itu, yaitu di atas firman Tuhan. Dan demikian ya, rumah tangga yang dibangun akan tetap kuat, dan istri yang bijak akan melakukan ini dan tidak akan merobohkan dengan tangannya sendiri. Karena banyak ya istri-istri yang apa ya, Alkitab katakan yang bodoh lah, karena yang tidak bijak, yang tidak punya hikmat. Yang orang yang punya hikmat karena takut akan Tuhan, melakukan yang baik, tidak menjauhkan yang jahat. Tapi kalau bodoh ya tidak melakukan firman, tidak melakukan yang baik bagi suaminya, tidak melakukan firman Tuhan. Dan mungkin kalau dia marah suaminya, dia pergi cerita kepada orang-orang, membuka aib dalam rumah tangga. Itu sama saja meruntuhkan rumahnya sendiri. Karena dia membuka aib rumah tangganya. Dia meruntuhkan rumahnya sendiri. Dia bangun rumah tangga tapi dia runtuhkan sendiri karena tidak punya hikmat. Tapi suami, istri yang berhikmat, istri yang bijak, kebijaksanaan yang dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, yang membuat istri dapat bertahan dalam rumah, bahkan mempunyai kuasa doa yang luar biasa. Dia tidak perlu mengontrol suaminya pergi bekerja. Yang dia lakukan adalah berdoa, dan Tuhan yang mengontrol suaminya. Berdoa, mengiringi suamimu dengan doa pada saat dia berangkat bekerja. Dan saya percaya Tuhan akan mengubah keadaanmu, suamimu, dan rumah tanggamu, kehidupan pernikahanmu akan diubah. Yang tadinya biasa-biasa saja, yang tadinya pas-pasan saja, yang tadinya tidak ada keharmonisan, diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang kuat istrinya, suaminya menjadi pribadi yang kuat juga karena kekuatan dari Tuhan, saudara. Kalau ada sukacita, ada Tuhan di dalam kehidupan kita, ada sukacita, ada pujian selalu naik ke hadirat Tuhan, ada penyembahan selalu naik ke hadirat Tuhan. Dalam rumah itu ada damai sejahtera, ada sukacita, dan kehidupan di dalam rumah akan berubah. Pernikahan Anda juga akan berubah. Berkat Tuhan akan tercurah kalau kehidupan rumah tanggamu dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Mari saudara, istri-istri saya mengajak, mari kita praktekkan kehidupan ini. Karena mungkin ada yang berkata, saya sudah bertahun-tahun menikah, tidak menikmati kehidupan pernikahan yang sebagaimana orang-orang yang sana. Saya lihat orang-orang kok tetangga-tetangga kok bahagia banget ya, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Saya kok nggak punya. Belum tentu saudara, kita punya macam-macam harta di dunia tidak memuaskan hati. Kepuasan hati jiwa kita hanya oleh Tuhan. Karena di dalam hati kita ada satu tempat, yaitu tempat Allah bertakhta. Nah tempat itu kalau tidak diisi dengan Tuhan di dalam hidup kita, tidak diisi dengan penyembahan, pujian, kita tidak jadi rumah doa, jadikan rumah doa, tidak ada hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan tidak duduk di situ bertakhta, apapun tidak dapat menggantikan kedudukan Tuhan di dalam hidup kita, yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Itu tempat Tuhan bertakhta. Tidak bisa diganti dengan harta, tidak bisa diganti dengan kemewahan, tidak bisa diganti dengan jabatan yang luar biasa, tidak bisa diganti dengan kemasyuran. Banyak orang yang sudah masyur,
namanya tersohor, artis-artis, berakhir dengan apa? Bunuh diri. Tidak ada kepuasan. Berakhir dengan apa? Narkoba. Tidak ada kepuasan. Apa yang dia sudah capai, dia tidak merasakan kepuasan. Saudara, kepuasan itu hanya dari Tuhan. Karena memang dalam jiwa kita, dalam roh kita, ada tempat yang khusus hanya Tuhan yang harus bertakhta di situ. Saat itu kosong, tidak dapat digantikan dengan apapun. Sebab itu, kalau kita ada mengisi dengan firman, dengan Roh Kudus, Allah bertakhta dalam hidup rumah tangga kita. Dalam kehidupan kita pribadi, rumah doa kita. Rumah doa adalah bait Allah adalah tubuh kita. Tubuh kita menjadi baitnya. Di dalamnya ada Allah bertakhta. Maka kita akan melihat kehidupan yang sungguh diberkati. Kepuasan yang Tuhan berikan. Tidak seperti yang dunia berikan, saudara. Kepuasan yang dari Tuhan. Kepuasan yang kekal. Yang tidak diberikan. Damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini dan tidak bisa diambil oleh dunia ini. Sebagaimana pada waktu Yesus bangkit, saudara. Murid-muridnya lagi berkumpul di ruangan tertutup. Tiba-tiba Yesus masuk dan dia katakan apa? Sejahteralah kamu. Sejahtera kuberikan kepadamu. Dan sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Dan tidak dapat diambil oleh dunia ini. Tuhan sudah janjikan damai sejahtera itu bagi kita. Yang membuka hati. Yang menyediakan tempat bagi dia dalam kehidupan rumah kita. Baik Allah yang ada yaitu tubuh kita. Maka kita akan menerima selalu damai sejahtera dari Tuhan. Yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Sebab itu saudara, mari kita pegang firman Tuhan. Kitalah orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menang atas dunia ini. Karena kita memiliki iman percaya kepada anak Allah. Seperti firman Tuhan dari yang katakan di dalam 1 Yohanes 5. Siapakah yang dapat mengalahkan dunia ini? Selain orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan inilah yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman. Saudara yakin dan percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita akan melihat kehidupan pernikahan kita yang diubahkan Tuhan, yang diberkati, yang dipulihkan bagi yang rumah tangga yang sementara ini mungkin sudah acuh tak acuh satu dengan yang lain, sudah tawar hati, cinta mula-mulanya telah mulai kendor. Tuhan pulihkan. Sebab itu saudara, datang kepada Tuhan. Jangan biarkan hidupmu berantakan. Datang kepada Tuhan. Jangan biarkan rumahmu roboh. Jangan merobohkannya dengan tanganmu sendiri, hai istri-istri. Demikian juga suami. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka kehidupan rumah tangga saudara akan diberkati Tuhan. Mari kita kita akan nyanyi pujian. Kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, saudara. Kita nyanyi dengan iman. Kita mau sepakat iman kita mau katakan kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyanyi dengan iman saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Nyatakan dengan iman dan percaya lebih sungguh lagi. Itu akan terjadi dalam kehidupan rumah tanggaku Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi yang kita dengar. Biarlah itu terjadi, yaitu kehidupan yang diubahkan. Kehidupan pernikahan yang diberkati. Mari kita nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih sungguh lagi saudara, kita nyanyi pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara yang mau terima kemenangan dari Tuhan, angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan, saat ini aku membawa kehidupanku, aku membawa kehidupan suamiku, aku membawa kehidupan rumah tanggaku, keadaanku Tuhan. Aku mau Tuhan ubahkan kami, ubahkan hidupku Tuhan, ubahkan suamiku, ubahkan kehidupan pernikahan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami dan pelanggaran kami yang telah melanggar akan perjanjian pernikahan kami. Pulihkan kami Tuhan. Saudara, saya percaya doa saudara dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara-saudara sungguh-sungguh dengan iman datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Dan saat ini istri-istri berdoa, katakan, Tuhan, saya menyerahkan kehidupan saya, suami saya di dalam kontrolmu Tuhan. Saya menyerahkan hak saya dan kuasa kepada Tuhan. Dan saya mau bersandar kepada kuasamu yang sanggup mengubah kehidupan saya, yang sanggup mengubah kehidupan suami saya, yang sanggup mengubah kehidupan pernikahan kami dan memberkati pernikahan kami. Terpuji nama Tuhan. Dan saya percaya ini semua terjadi oleh kuat kuasa Allah yang bekerja di dalam Yesus oleh Roh Kudus, terjadi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita nyanyi pujian ini kembali. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, bagi yang memerlukan pertolongan Tuhan, mari. Yang sakit, saya mau berdoa. Saudara-saudara, kita sama-sama berdoa. Angkat tanganmu. Tangan kanan diangkat ke atas, tangan kiri diletakkan pada bagian yang sakit. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa kepadamu Bapa. Engkau melihat tangan-tangan umat Tuhan yang terulur, diangkat tanda mereka menyerah kepadamu. Mereka yang menghadapi masalah penyakit Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan pada bagian yang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau telah menyediakan kesembuhan bagi orang yang percaya kepadamu. Oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit sudah disembuhkan. Itulah firman-Mu Tuhan. Sebab itu kami imani sekarang, yang sakit disembuhkan, yang sakit jantung disembuhkan, yang sakit darah tinggi disembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit liver disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lambung disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit ginjal disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Usus dan segala macam penyakit, paru-paru, jantung, jamah Tuhan, dalam nama Yesus disembuhkan. Sakit kaki, asam urat, kolesterol, dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Ampuni kesalahan kami yang tidak bisa mengatur pola makan Tuhan. Tuhan, ubahkan Tuhan kehidupan pribadi kami, supaya kami dapat mengatur pola makan kami dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami dapat menjaga kesehatan dengan baik, karena kesehatan yang Kau berikan untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kuasa kesembuhan mengalir karena sudah disediakan sejak 2000 tahun yang lalu. Kami menggapainya dengan iman, kami terimanya dengan iman.
Dan kami yakin Roh Kudus mengerjakan terjadi di dalam kehidupan orang yang beriman. Dinyatakan sesuai firman Tuhan. Karena kami yakin Tuhan selalu menggenapi. Tuhan tak pernah gagal menggenapi, tak pernah lalai menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau menyerahkan semuanya. Kami percaya damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kami dalam kehidupan rumah tangga suami istri, ada damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di mana umat-umat Tuhan yang selalu datang di bawah kaki Tuhan, yang mempunyai rumah doa, tubuhnya sebagai bait Allah, tempat bersekutu dengan Tuhan, di mana Yesus bertahta, di mana Roh Kudus bertahta di dalam hati kami. Di sanalah kami dapat bersekutu dengan Engkau, dan kami percaya Kau memberkati istri-istri yang selalu datang kepada Tuhan, berdoa untuk rumah tangganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk pekerjaannya, untuk usahanya, untuk apapun rumah tangga mereka. Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memberkati kehidupan rumah tangga umat Tuhan, karena kami yakin Tuhan yang punya rencana yang besar lewat rumah tangga Kristen. Biar umat-umat Tuhan dikuatkan Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus yang menolong, karena gereja Tuhan, oh Tuhan, berasal dari rumah tangga umat-umat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya umat-umat Tuhan, oh ada persatuan dan kesatuan, maka kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan. Demikian Tuhan, rumah tangga yang ada persatuan dan kesatuan akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Istri-istri yang berdoa akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam rumah tangganya. Kami percaya Tuhan membela rumah tangga yang selalu bersandar pada kuasa-Mu Tuhan, pada kekuatan-Mu yang sanggup memberkati mereka. Sebab itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menolong, Tuhan terus menjaga rumah tangga Kristen, rumah tangga umat-umat Tuhan, di mana tempat melahirkan dan membesarkan cinta kasih Allah, sehingga dunia boleh melihat cinta kasih Allah mengalir lewat rumah-rumah tangga umat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apapun persoalan rumah tangga, apakah mereka dalam keadaan susah, hiburkan mereka Tuhan yang susah, kuatkan yang lemah Tuhan, yang iman percayanya mulai kendor Tuhan, teguhkan kembali ya Tuhan, supaya mereka kembali Tuhan pada cinta mula-mula, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi suami istri, mengasihi rumah tangga mereka, supaya rumah tangga mereka diberkati. Terima kasih Bapa. Segala pergumulan umat Tuhan kami percaya Tuhan yang menjadi jawaban, Kristus jawaban dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, berkati Tuhan. Berikan hikmat selalu dalam menjalankan tugas pengabdian mereka untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa khusus buat Presiden Jokowi Tuhan. Berikan selalu hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan yang benar untuk menjalankan tugasnya, untuk membawa bangsa ini mencapai tujuan bangsa ini, yaitu masyarakat adil dan makmur. Roh Kudus menolong Tuhan, pimpin terus hamba-Mu ini, Bapak Jokowi Tuhan, supaya dia Tuhan dalam kekuatan kesehatan dari Tuhan, dia dapat mengerjakan tugasnya, dan semua menteri-menteri, wakil dan menteri-menteri, bahkan semua pemerintahan daerah, kota, kabupaten, wilayah, desa, lurah, dan RT RW, Tuhan jamah semua. Berikan mereka Tuhan hikmat dari Tuhan menjalankan usaha mereka dengan benar dan bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan saja kepada masyarakat tapi kepada Tuhan yang punya bangsa ini. Berkati bangsa kami ini Indonesia Tuhan, berkati Tuhan TNI Polri kami supaya ada kesatuan dalam menjaga keamanan Tuhan bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, pengawalan malaikat surga ada di bangsa ini, dijauhkan dari segala tindakan-tindakan anarkis, dijauhkan dari segala kerusuhan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengawal bangsa kami, karena Tuhan mencintai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, bangsa Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan syukur, kami memiliki bangsa yang
Tuhan berikan bagi kami ada di bangsa Indonesia. Engkau memberkati tanah airnya, udaranya. Engkau memberkati pertanian. Engkau memberkati semua usaha-usaha. Engkau memberkati semua. Engkau membawa bangsa ini keluar dari masalah pandemi, keluar dari masalah ekonomi, terus bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan, dan kemuliaan Tuhan boleh dicurahkan, banyak jiwa boleh diselamatkan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur Kau sudah memimpin acara kami dari awal. Kami yakin Tuhan, pertengahan dan sampai pada akhirnya kami percaya Kau menyertai kami, Engkau memberkati apa yang kami sudah terima lewat firman Tuhan. Roh Kudus meteraikan di tanah hati kami semua yang sempat mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan lalu percuma, tapi kami yakin firman Tuhan akan mengerjakan apa yang disuruhkan. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya. Dan kami yakin Tuhan, firman Tuhan yang kami terima mengubah kehidupan kami. Dan sebab itu kami menerima kuasa firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami. Dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga yang punya firman. Dan kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan dan kita terima berkat. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita terus dalam kehidupan sehari-hari kita, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Kita boleh berjumpa dengan Dia di awan-awan yang permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa saudara. Terima kasih sudah kebersamaan kita pada malam ini. Dan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Karena saudara juga ingin saudara-saudara kita yang lain diberkati, jangan lupa di-share. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Immanuel, sampai jumpa lagi. Tuhan menyertai kita, Immanuel. Haleluya.